Konsep tugas perkembangan peserta didik merujuk pada serangkaian tugas atau pencapaian yang seharusnya dicapai oleh individu pada tahap usia tertentu dalam proses tumbuh kembangnya, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Tanggung jawab atau keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang pada fase perkembangan tertentu. Tujuan tugas perkembangan yaitu membantu peserta didik berkembang secara optimal, menyediakan panduan bagi pendidik dan orang tua dalam mendampingi anak. Dampak dari tugas perkembangan peserta didik sangat penting karena berpengaruh langsung pada tumbuh kembang serta keberhasilan hidup mereka di masa depan. Dampaknya bisa positif jika tugas perkembangan tercapai dengan baik, dan bisa negatif jika gagal atau terlambat diselesaikan. Dampak positif jika tugas perkembangan tercapai. Yang pertama ada keseimbangan emosional. Anak mampu mengelola emosi, berinteraksi dengan sehat dengan orang lain. Yang kedua ada kemandirian. Jadi peserta didik tumbuh mandiri, lebih percaya diri, dan mampu mengambil keputusan. Yang ketiga ada keberhasilan akademik. Tugas perkembangan kognitif yang terpenuhi mendukung pencapaian belajar. Selanjutnya ada dampak negatif jika tugas perkembangan gagal. Yang pertama ada masalah perilaku. Anak bisa mengalami kenakalan remaja, agresif atau menarik diri. Yang kedua, kecemasan dan depresi, yaitu ketika tidak mampu memenuhi ekspektasi atau tekanan sosial. Yang ketiga ada rendah diri dan tidak percaya diri, yaitu mereka bisa gagal membentuk konsep diri yang positif. Lalu ada kesulitan sosial, yaitu sulit menjalin pertemanan, bersikap asertif atau sering menyendiri, yang pastinya akan membuat mereka lebih sulit untuk berinteraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan peserta didik sangat beragam, baik dari dalam diri peserta didik maupun dari lingkungan sekitarnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam peserta didik. Faktor fisik, kesehatan dan kondisi tubuh, perkembangan motorik halus dan kasarnya, tahap pematangan otak dan sistem saraf. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan sekitar. Contohnya faktor keluarga seperti pola asuh orang tua, keharmonisan dalam keluarga, serta dukungan emosional dari orang tua. Yang ketiga ada faktor spiritual dan nilai. Dari pendidikan agamanya, nilai-nilai yang diajarkan di rumah atau di sekolah, pencarian makna hidup, terutama di usia remaja. Oke, jadi kesimpulannya tugas perkembangannya itu adalah serangkaian tanggung jawab dan keterampilan yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan tahap usianya, yaitu mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas perkembangan akan berdampak positif terhadap kemandirian, prestasi, serta kesiapan menghadapi masa depan. Sebaliknya, kegagalan atau keterlambatan dalam menyelesaikan tugas ini dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis, sosial, dan akademik. Sekian.